Ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Overview Great Gap Sejarah Pemikiran Ekonomi Barat versus Islam. Joseph Schumpeter mengenalkan istilah Great Gap dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Ada kekosongan pemikiran ekonomi selama lebih dari 5 abad. Setelah peradaban Yunani, tidak ditemukan adanya pemikiran ekonomi hingga pada masa tersebut. Thomas Aquinas 1225 sampai dengan 1274 Masehi. Buku Summa Theologica dianggap sebagai buku pertama yang mengupas pemikiran ekonomi yang komprehensif sejak era Yunani. Lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan muslim ada beberapa fase, yaitu fase pertama. Fase pertama yakni masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah sampai dengan 1058 Masehi. Ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Lahirnya ekonomi Islam diawali pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meletakkan fondasi ekonomi setelah hijrah ke Madinah. Di fase awal kenabian sebelum hijrah, fokus utama masih kepada penguatan akidah umat Islam. Belum lagi di Makkah, kekuatan umat Islam belum begitu kuat, baik secara politik dan juga ekonomi. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun peradaban Islam. Hal pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah setelah hijrah adalah membangun modal sosial yang kuat. Lanjutnya fase kedua. Pada fase ini pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat, dimulai dari tahun 450 Hijriah sampai dengan 1058 Masehi hingga tahun 850 Hijriah sampai dengan 1446 Masehi. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual termasuk di bidang ekonomi. Di antara tokoh tersebut adalah Al-Raghib Al-Ashafani dan Abu Hamid Al-Ghazali dan Ja'far al-Dimashqi dan Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Ukhwa dan Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi. Pada fase ketiga, periode ini adalah terjadinya stagnasi di mana tidak ditemukan pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Periode ini dimulai dari tahun 450 Hijriah sampai dengan 1446 Masehi hingga 1350 Hijriah sampai dengan 1932 Masehi. Para ulama fikih pada masa ini cenderung lebih banyak mengutip pemikiran para ulama sebelumnya dan juga mengeluarkan fatwa yang berdasarkan mazhab mereka masing-masing. Di abad 19 Masehi dan awal abad 20 Masehi mulai muncul sejumlah tokoh yang mendorong pengembangan pemikiran berbasis Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya para tokoh tersebut adalah Syekh Waliullah dan Muhammad Iqbal. Dan terakhir fase keempat ini adalah periode kebangkitan dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Di dekade 30-an hingga 60-an banyak negara muslim yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karenanya muncul perhatian yang lebih mendalam tentang sistem ekonomi apa yang masih digunakan oleh negara-negara muslim di tengah dominasi sistem kapitalis dan sistem komunis. Islahi 2008 menyebutkan periode kuartal kedua abad ke-20 dengan periode take off, yakni mulai muncul berbagai karya pemikiran tentang permasalahan ekonomi dari perspektif Islam. Sekian dari saya penjelasan tentang ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.